Selanjutnya, ijarah lanjutan. Jika suatu entitas menyewakan lebih lanjut kepada pihak lain, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam, Program Studi Perbankan Syariah, semester 3. Pengertian ijarah. Ijarah adalah akad sewa-menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan. Rukun ijarah yang pertama yaitu penyewa, yang kedua yaitu pemilik barang, dan yang ketiga yaitu barang atau objek sewaan, yang keempat yaitu harga sewa atau manfaat sewa, yang kelima yaitu ijab kabul. Syarat ijarah yang pertama yaitu pihak yang terlibat harus saling ridho. Yang kedua, barang disewa ada manfaatnya, seperti yang telah dibenarkan oleh agama atau halal. Yang kedua, dapat dinilai atau diukur. Dan yang ketiga, dapat diberikan kepada pihak yang menyewa. Akuntansi pemilik. Biaya perolehan objek ijarah yang berupa aset tetap mengacu ke PSAK 16 dan aset tidak berwujud mengacu ke PSAK 19. Penyusutan dan amortisasi. Objek ijarah disusutkan jika berupa aset yang dapat disusutkan atau diamortisasi. Beban sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa. Piutang pendapatan sewa diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan. Perpindahan kepemilikan. Pada saat perpindahan kepemilikan, objek ijarah dari pemilik kepada penyewa dengan cara yang pertama hibah, yang kedua penjualan sebelum berakhirnya masa akad, dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu penjualan objek ijarah secara bertahap. Akuntansi penyewa atau mustajir. Yang pertama yaitu beban. Beban sewa diakui selama masa akad pada saat manfaat atas aset yang telah diterima. Utang sewa diukur sebesar jumlah yang harus dibayar atas manfaat yang telah diterima. Biaya pemeliharaan objek ijarah yang disepakati dalam akad menjadi tanggungan penyewa dan diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Selanjutnya, jual dan ijarah. Transaksi jual dan ijarah harus merupakan transaksi yang terpisah dan tidak saling bergantung, sehingga harga jual harus dilakukan pada nilai wajar. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari transaksi jual dan ijarah tidak dapat diakui sebagai pengurang atau penambah beban ijarah. Selanjutnya, ijarah lanjutan. Jika suatu entitas menyewakan lebih lanjut kepada pihak lain atas aset yang sebelumnya disewa dari pemilik, maka entitas tersebut menerapkan perlakuan akuntansi pemilik dan akuntansi penyewa dalam pernyataan ini. Selanjutnya yaitu penyajian. Pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban yang terkait. Perlakuan akuntansi bank syariah sebagai pemilik objek sewa. Yang pertama yaitu perlakuan akuntansi objek ijarah. Pengukuran aktiva ijarah tersebut dalam PSAK 107 tentang akuntansi ijarah menjelaskan tentang pengakuan objek ijarah. Dalam PSAK 16 tentang aktiva tetap menyatakan metode penyusutan sebagai berikut. Metode penyusutan yang digunakan harus mencerminkan ekspektasi pola konsumsi, manfaat ekonomis pada masa depan dari aset oleh entitas. Sedangkan dalam PSAK 19 tentang aset tidak berwujud menjelaskan metode amortisasi. Atas aset tidak berwujud adalah metode amortisasi harus mencerminkan pola konsumsi manfaat ekonomis oleh perusahaan. Biaya amortisasi setiap periode harus diakui sebagai beban kecuali PSAK lain.
mengizinkan atau mengharuskan untuk dimasukkan ke dalam nilai tercatat aset lain. Selanjutnya, perlakuan akuntansi beban perbaikan dan pemeliharaan. Dalam transaksi ijarah yang dilakukan oleh bank syariah, secara prinsip aktiva adalah milik bank syariah, sehingga pembiayaan, pemeliharaan, dan perbaikan atas aktiva tersebut menjadi tanggung jawab bank syariah. Sekian. Perlakuan akuntansi perpindahan hak ijarah hanya untuk ijarah muntahiyah bitamlik. Dalam fatwa dijelaskan ketentuan tentang al-ijarah al-muntahiyah di al-tamlik harus dilaksanakan akad ijarah terlebih dahulu. Akad perpindahan kepemilikan baik dengan jual beli atau pemberian hanya dapat dilakukan setelah masa ijarah selesai dan janji perpindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad ijarah adalah wa'ad yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janji itu dilaksanakan, maka harus ada pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa ijarah selesai. Penurunan kualitas objek sewa. Dalam ijarah, jika objek sewa mengalami penurunan nilai permanen sebelum perpindahan hak milik kepada penyewa dan penurunan nilai tersebut timbul bukan akibat tindakan penyewa atau penilaiannya, serta jumlah cicilan ijarah yang sudah dibayar melebihi nilai sewa yang wajar, maka selisih antara keduanya diakui sebagai kewajiban kepada penyewa dan dibebankan sebagai kerugian pada periode terjadinya penurunan ini. Perlakuan akuntansi bank sebagai penyewa, yaitu beban ijarah. Beban ijarah bank sebagai penyewa adalah beban yang dikeluarkan sehubungan dengan sewa yang dilakukan oleh pihak bank syariah, di mana dalam PSAK 107 tentang akuntansi ijarah mengatur sebagai berikut. Yang pertama, diakui selama masa akad pada saat manfaat akad atas aset telah diterima. Yang kedua, hutang sewa diukur sebagai jumlah yang harus dibayar atas manfaat yang telah diterima. Selanjutnya, perpindahan hak milik objek sewa. Pada saat perpindahan kepemilikan objek ijarah dari pemilik kepada penyewa dalam ijarah muntahiyah bitamlik dengan cara yang pertama, yaitu hibah, maka penyewa mengakui aset dan keuntungan sebesar nilai wajar objek ijarah yang diterima. Yang kedua, pembelian sebelum masa akad berakhir, maka penyewa mengakui aset sebesar pembayaran nilai wajar atau pembayaran tunai yang disepakati. Yang ketiga, pembelian setelah masa akad berakhir, maka penyewa mengakui aset sebagai nilai wajar atau pembayaran tunai yang disepakati. Sewa lanjut atau sewa dan penyewaan kembali. Dalam PSAK 107 tentang akuntansi ijarah mengatur tentang sewa lanjut, di mana dalam PSAK 59 tentang akuntansi perbankan syariah disebut dengan sewa disewakan kembali.